Mari kita cermati apa yang akan dilakukan oleh orang-orang yang menentang Tuhan. Daniel pasal 7, ayat 25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi, dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah apa yang akan diubah setan yang menentang Tuhan, waktu dan hukum. Orang-orang di dunia mengikuti hukum yang telah berubah. Jadi, kepada siapakah mereka akhirnya menyembah? Dengan cara ini, iblis membutakan pikiran manusia, sehingga mereka tidak dapat menuju kebenaran. Setan mengubah waktu dan hukum untuk sepenuhnya menghapuskan kebenaran. Tidak peduli seberapa banyak kita mengajarkan kepada mereka bahwa iblis telah mengubah hukum Tuhan, mereka tidak dapat menerima kata-kata kita yang tulus. Mari kita membuka kitab Kisah Para Rasul pasal 4. Silakan membaca Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 17. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan, supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Terima kasih. Si iblis membenci kemunculan nama Kristus di bumi ini. Itu karena namanya selalu disertai dengan kekuasaan. Kuasa pengampunan dosa dan kuasa untuk menyembuhkan penyakit mengikuti namanya. Segala macam kuasa diberikan dan digenapi melalui namanya. Kita hanya memanggil namanya, tetapi itu menjadi kunci langit dan bumi. Ada kunci yang terbuka ketika kata sandi benar. Semua hukum dan prinsip sorga dan bumi akan menjadi aktif, dan kekuatan rohani sorga akan turun ke bumi. Jadi, iblis ingin agar setidaknya ada satu orang yang tidak memanggil nama Kristus dan berkata, bukankah itu hanya nama seorang manusia biasa? Semuanya, ketika memberitakan nama Kristus Ahn Sang Hong, jika ada yang berkata, bukankah itu hanya nama orang biasa? Tolong tanyakan pertanyaan ini kepada mereka. Di antara agama-agama yang banyak tersebar di dunia saat ini, adakah nama yang bukan nama seorang manusia? Dalam hal-hal yang dibicarakan, sebutkanlah satu saja. Apakah ada agama yang tidak mengatakan, saya datang ke bumi ini untuk mengajar umat manusia? Beberapa mungkin merintangi kita dengan mengatakan, mengapa kamu percaya pada seorang manusia, Kristus Ahn Sang Hong? Bukankah sudah dinubuatkan dalam Daniel pasal 7, bahwa setan akan menganiaya orang-orang kudus? Setan tidak pernah meninggalkan umat Tuhan dalam damai. Dalam Wahyu pasal 19, tertulis, penunggang kuda putih berperang. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Siapakah dia? Namanya adalah Firman Tuhan. Siapakah dia? Pasukan yang mengikuti dia, menunggang kuda putih, dan memakai lenan halus yang putih bersih. Siapakah mereka? Nama mereka tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Ini adalah kalian dan saya. Wahyu pasal 18 menjelaskan, karena Tuhan Allah yang mengalahkan setan, adalah kuat. Bapa Sorgawi ada di sorga, dan di dunia yang tak terlihat, Ibu Sorgawi memimpin kita meskipun ada banyak kesulitan. Marilah kita selalu memikirkan Tuhan, yang menjalani kesulitan dan rasa sakit sampai kita menang, dan juga jangan pernah melupakan kasih karunia-Nya, yang membukakan jalan kemenangan bagi kita.